Halo teman-teman, selamat datang kembali di Seonggok Bidak Catur. Apa kabarnya kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian dan keluarga diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tipis-tipis partai catur yang sungguh spektakuler. Ini adalah pemain Indonesia, teman-teman. Ternyata pemain Indonesia ini pernah merasakan pahitnya perwira dari seorang Mikhail Tal. Sudah menjadi rahasia umum buat para pecinta catur bahwa perwira Mikhail Tal jika dibiarkan dimakan oleh lawannya berarti rasanya sungguh sangat pahit, teman-teman. Dan pemain Indonesia ini yang mempunyai kesempatan merasakan pahitnya perwira Mikhail Tal adalah Utut Adianto. Partai ini terjadi pada 1986. Oke, langsung saja mari kita ke TKP. Mikhail Tal putih, Utut Adianto hitam. Tal mengawali dengan pion D4. Lalu Utut membalas kuda ke F6. Tal pion ke C4, gambit menteri. Utut pion ke E6. Dilanjutkan Tal membawa kudanya pergi ke C3. Lalu Utut pion D ke D5. Pertukaran pion terjadi di D5. Pion pukul pion dan hitam membalasnya dengan pion E. Lalu Mikhail Tal mengeluarkan gajah gelapnya. Gajah gelap hitam kini ke E7, menutup kuncian terhadap kudanya. Pion Mikhail Tal E3. Lalu pion Utut pergi ke C6, mengawal pion di D5. Menteri putih C2. Dilanjutkan kuda hitam ke D7. Gajah terang putih memposisikan diri satu diagonal dengan menterinya, dan dengan berani Utut melakukan rokade pendek. Padahal pion di H7 kini sedang terancam oleh Mikhail Tal. Mikhail Tal lanjut kuda ke F3 dan Utut membawa bentengnya ke lajur E, selajur dengan Raja Putih. Oleh karenanya Mikhail Tal rokade pendek dan opening selesai. Kita masuk ke middle, teman-teman. Di posisi ini, jika gajah gelap putih memukul kuda hitam di F6, diteruskan dengan gajah terangnya memukul pion di H7, maka rusaklah pertahanan yang disusun oleh Utut. Oleh karena itu, Utut memajukan pion di H7 mengancam gajah. Gajah pergi ke F4 dan kuda di D bermanuver ke F8. Mungkin Utut ingin membawa kudanya untuk mengancam gajah gelap Mikhail Tal. Selain itu, kudanya juga berfungsi untuk melindungi petak H7 yang terancam oleh gajah putih. Dan lanjut Mikhail Tal pion ke H3, dan ternyata Utut mengetahui apa yang menjadi kekuatan Mikhail Tal. Ia membawa gajahnya pergi ke D6, menawarkan pertukaran gajah gelap. Di hampir semua pertandingannya Mikhail Tal selalu mengandalkan dua gajahnya, gajah gelap dan gajah terang. Memang dua gajah ini jika diletakkan di diagonal yang beriringan akan menjadi sangat bahaya. Tetapi tentu jika dimainkan oleh seorang master, sudah pasti Mikhail Tal tidak menerima penawaran. Ia menutupnya dengan kuda di E5, lalu hitam kuda ke E6, lagi-lagi mengancam gajah gelap Mikhail Tal. Kini Mikhail Tal membawa gajahnya pergi ke G3, lalu pion hitam menawarkan pertukaran di C5. Penawaran dibiarkan saja dan kuda putih ke B5 mengancam gajah gelap hitam. Gajah gelap hitam pergi ke F8, lalu Mikhail Tal menerima penawaran pertukaran pion pukul pion di C5. Kuda membalasnya, dan sampailah kita di mana Mikhail Tal
melakukan langkah spektakuler. Jika teman-teman ingin menebak, silahkan pause video ini. Dan selamat buat teman-teman yang berhasil menebaknya. Kuda F5 memukul pion F7. Pengorbanan ini jika dilihat dari kacamata awam tidak akan mengakibatkan hal-hal yang membahayakan. Mungkin Utut pun berpikiran seperti itu, karena Utut tanpa dengan berpikir panjang, ia langsung membalas memukulnya. Sehingga Mikhail Tal langsung saja membawa gajahnya pergi ke G6 skak, raja kembali ke G8, lalu kuda B pergi ke C7 mengancam dua benteng. Benteng D8 terancam dua kali oleh kuda dan gajah. Sementara benteng di A hanya sepeda kuda yang mengancam. Oleh karena itu, Utut mengamankan benteng di E pergi ke E6 dan Mikhail Tal langsung memukul benteng di A8. Benteng hitam kini bergeser ke C6, menutup jalan kembali buat kuda putih. Benteng putih ke C1, gajah terang hitam ke C7 mengancam kuda putih. Untuk beberapa langkah ke depan, saya minta kalian untuk memperhatikan dengan seksama, karena ada sedikit kerumitan dalam perhitungan pertukaran. Untuk saat ini, Mikhail Tal masih diunggulkan dalam kekuatan perwira. Mikhail Tal membawa kudanya pergi ke C7. Sampai di sini, jika Utut memukul kuda dengan benteng, gajah gelap putih akan membalasnya dan dipukul balik oleh Menteri Hitam. Utut akan memenangkan pertukaran, karena Menteri Putih tidak mungkin berani memukul kuda hitam di C5, karena kuda itu selain dijaga oleh Menteri juga dijaga oleh gajah gelap hitam. Tapi mungkin Utut melihat hal yang lebih baik. Ia tidak memukul kuda, namun mengarahkan kudanya pergi ke E4. Kuda ini berfungsi untuk menutup hubungan antara Menteri dan gajah terang putih. Selain itu juga membuka jalur benteng untuk mengancam Menteri Putih. Ditambah ia juga mengancam gajah gelap putih. Wow, multifungsi sekali kuda ini. Namun tahukah kalian apa yang dilakukan oleh Mikhail Tal? Alih-alih ia menyelamatkan Menteri dari ancaman benteng, ia justru memukul kuda di E4 dengan gajah terangnya. Tentu saja Utut memukul Menteri Putih, lalu benteng dipukul balik dengan gajahnya. Setelah selesai pertukaran secara besar-besaran ini, ternyata Mikhail Tal masih sedikit diunggulkan dengan 2 benteng dan 3 perwira minornya bernilai 19. Sementara hitam, Menteri dengan 3 perwira minor bernilai 18. Putih pion 6, hitam pion 5. Mikhail Tal masih unggul 2 poin. Lanjut Utut membawa gajahnya pergi ke C6, mungkin dengan ide mengarahkan gajahnya dengan pion di G2. Namun dengan saat yang bersamaan, berarti ia mengizinkan kuda putih untuk bermanuver ke E6 mengancam Menteri dan gajah. Dan benar saja, hal itu dilakukan oleh Mikhail Tal. Menteri Utut balik mengancam kuda, lalu kuda Mikhail Tal ke D4. Gajah gelap hitam mengancamnya di C5, dan Mikhail Tal menambah perlindungan dengan membawa bentengnya ke D1. Utut Adianto membawa kembali gajahnya pergi ke D7, kuda Mikhail Tal ke F3, gajah terang hitam E6, gajah gelap putih E5. Kuda hitam melepaskan ancaman pergi ke E4, gajah terang putih B3, Menteri hitam F7. Dan lihatlah posisi ini teman-teman. Utut Adianto menempatkan gajah gelap, kuda, dan menterinya sama-sama mengarah ke pion lemah F2. Sedikit saja Mikhail Tal lengah, maka habislah sudah dibuatnya.
Hehehe, tapi ini Mikhail Tal teman-teman. Tentu ancaman seperti itu sudah sangat diperhitungkan. Kini ia membawa bentengnya pergi ke D3, mungkin ingin menumpuk. Dan Raja Hitam H7, benteng D1 menumpuk benteng. Ternyata Utut Adianto ini sungguh sangat berani teman-teman. Untuk yang kesekian kalinya di partai ini, dengan gagahnya ia memukul pion di H3, mengorbankan gajah terangnya. Sangat jelas ya teman-teman bahwa ini adalah langkah pengorbanan. Lalu Mikhail Tal memukul pion di D5 dengan bentengnya dan Menteri Hitam ke G6. Ancaman skak mat. Simpel saja, Mikhail Tal membawa kudanya pergi ke H4, mengamankan pion G2 sekaligus mengancam Menteri Hitam. Menteri Hitam mengancam balik kuda dengan pergi ke H5, dan Mikhail Tal gajah terangnya ke C2 mengancam kuda. Ini bukan sekadar ancaman tapi kuncian, mengunci pergerakan kuda terhadap rajanya. Untuk yang kedua kalinya, saya harap kalian fokus ya teman-teman, karena posisi ini sungguh sangat rumit. Benteng putih di D5 sedang mengancam gajah gelap, dan kuda yang melindungi tidak bisa memakannya karena sudah terkunci oleh gajah terang putih. Kuda hitam di D4 juga sedang terancam oleh gajah terang putih. Dan satu lagi perwira minor hitam terancam oleh pion, yaitu gajah terangnya. Sementara hitam hanya mengancam satu perwira minor putih, yaitu kuda di H4, sehingga langsung saja dipukul. Dan ada ancaman skak di F2. Ini bukanlah sekedar ancaman skak, tetapi pola skak mat ya teman-teman. Sehingga Mikhail Tal harus benar-benar memperhatikan langkah yang akan ia lakukan. Jika ia memukul kuda, kini kuda hitam telah dilindungi oleh Menteri Hitam. Jika ia memukul gajah gelap ataupun gajah terang, maka Menteri akan melakukan skak di F2. Dan Mikhail Tal menemukan langkah yang sungguh sangat luar biasa, yaitu membawa gajah gelapnya pergi ke G3. Kuda hitam sedang terkunci sehingga ia tidak bisa memukul, sehingga memaksa Menteri Hitam harus kabur. Dan Menteri Hitam kabur ke E7. Pion G pukul gajah, dan sampai di sini Utut Adianto menyerah, mengaku kalah. Sekilas dipandang oleh kacamata awam masih normal-normal saja. Namun tahukah kalian, jika permainan ini diteruskan akan menjadi seperti apa? Mari kita lanjutkan. Langkah terbaik hitam saat ini adalah bahwa ia harus melepaskan kuncian kudanya terhadap raja. Anggaplah raja pergi ke H8, maka benteng putih melakukan sekak di D8. Otomatis raja balik lagi ke H7. Pion B usir gajah, gajah memukul, dan benteng D naik ke D4, mengancam kuda 2 kali. Gajah gelap hitam kembali ke C5, mengancam benteng. Gajah terang pukul kuda skak. Pion hitam mungkin menutup. Benteng naik ke D7, mengunci Menteri Hitam terhadap rajanya. Menteri pukul benteng, dan otomatis benteng pukul balik Menteri skak. Jika sudah sampai di sini, apakah ada yang masih mau melihat terusannya? Jika ada, berarti saya pastikan bahwa orang itu berada di kegabutan tingkat akut. Oke, baiklah teman-teman. Betapa ganasnya dua gajah jika dipakai oleh Mikhail Tal. Cukup sampai di sini video kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika kurang berkenan, silahkan beri kritik, saran, dan masukannya melalui kolom komentar. Jika berkenan, monggo like video ini, subscribe channel ini, sebarkan video dan channel ini. Terakhir dari saya, terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.